Mau nggak Mac? Gitu. Mac-nya jangan 2 kali ya. Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Tidak pernah diperiksa di polisi dan di pengadilan. Ini logika sangat sederhana, guys. Logika anak SD. Salah polisi. Nah, kenapa dia baru bicara sekarang? Ya karena di tahun 2016 mereka tidak dicari polisi. Polisi memang sengaja atau sengaja. Ada dua saksi lainnya yang melihat pengeroyokan dan penganiayaan itu. Tapi nama saksi ini kita rahasiakan. Masih dirahasiakan. Mel. Nah, ini melihat Eki dan Vina digebukin dan diperkaos. Gitu. 90% fix kecelakaan. Jadi sekarang tinggal cari cara jeblosin Aep dan juga gurunya itu ke penjara aja. Sekarang Aep versus Rudiana. Chat terakhir Vina ke Mega membuktikan Aep dan Rudiana memang berbohong. Lulululu. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Litsku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Litsku masih update dengan kasus raja terakhir kita dan juga Vina sebelum 7 hari. Di mana chat terakhir Vina sudah tersebar. Dan saksi yang benar-benar saksi, real saksi adalah Mega dan juga Widi. Ini membuktikan seluruh saksi lainnya itu hanya bermulut dusta, berdebat palsu. Nah, apalagi saksi-saksi dari raja terakhir ya. Sudah seperti Aep, anak emas pejabat, anak emas polisi oknum, anak emas pembohong. Nah, itu tuh semua sudah terbukti palsu, berbohong, pengkhianat, berdusta. Nah, jadi guys, kita akan membahas kasus kali ini di mana akhirnya lock ya, chat Vina terakhir itu sudah bisa diretas gitu, sudah terprint dan sudah disebar di sosial media. Makasih banget nih buat yang udah nyebar nih. Let's go, tahu kamu pasti dilarang kan? Tapi demi kebenaran kamu mau menyebarkan kan? Mantap itu memang. Jadi kita bahas saja dengan statementnya Widi dan juga Mega yang mengatakan chat terakhirnya itu di jam 10, itu 10 lebih gitu. Dan ternyata benar guys. Nah, jadi ada salah satu chat di jam 6 sore mengatakan bahwa dalam teksnya, wah ada di mana Pagia? Isun udah di rumah Widi. Nah, Pagia itu Lesu nggak tahu Pagia siapa. Isun itu kalau nggak salah, let's go, artinya adik atau saya gitu, bahasa Cirebon ya gitu. Wah, ada di mana Pagia? Saya udah di rumah Widi gitu mungkin ya. Mega diajak buat keluar sama Vina kan jam 10 karena takut dikunci kan. Jadi kan Vina ini nginep di rumah temennya ya. Tapi ada aturan, dimana kalau jam 10 tuh udah harus pulang gitu. Kalau nggak pulang dikunci rumahnya, nggak usah nginep gitu. Namun jam 10 lewat 14, ini Vina mencoba untuk ngajak Mega nih keluar gitu supaya mungkin bisa pulang sampai pagi gitu ya. Dia bilangnya, mau nggak Mac? Gitu. Mac-nya jangan 2 kali ya. Mau nggak Mac? Mau nggak Mac? Loh, 2 kali. Ntar dijemput sama kita. Nah, sama kita berarti sama Vina sama Eki. Apa bonceng 3? Apa Boti nih bonceng 3? Tapi kayaknya sama temennya Eki lagi deh. Biasalah. Mau double date gitu kan gitu. Mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Nah, ini mencoba Vina untuk ngajakin si Mega ya. Namanya Mega tapi dipanggilnya Mac gitu. Ini jam 10 lewat 14. Dan ini dannya bertolak belakang dengan kesaksian Suroto, Pak Suroto ya. Pak suka minta soto dan rokok. Jadi dia bilang kecelakaannya tuh di jam 10 lewat 15. Itu kan dalam waktu 1 menit. Wih, masa bisa terjadi pengeroyokan, pembunuhan jelang 1 menit ya. Dimana kemarin saksi Suroto bilang jam 10 lewat 15 gitu. Jadi kita bisa lihat yang benar-benar saksi dengan bukti adalah Mega dan juga Widi. Tepuk tangan dulu. Wey. Akhirnya kita punya saksi yang tidak goib. Saksi yang bisa dipercaya. Dan dari pihak Rudiana pun menanyakan ya, masih mengcounter. Kenapa sih Mega dan Widi ini baru keluar sekarang gitu? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Nah itu guys, jadi Rasman ini ya kita anggaplah sebagai perwakilan Rudiana ya. Kenapa sih Mega dan Widi ini baru sekarang ngomong? Tidak seperti di 2016 langsung ngomong di pengadilan dan polisi. Aduh, ini logika sangat sederhana guys. Logika anak SD. Karena di tahun 2016, nih lagi let's go kasih tahu ya. Salah siapa? Bukan salah Mega, salah Widi. Salah polisi. Nah, kenapa? Di mana saksi-saksi itu harusnya ditemukan oleh polisi. Di mana kemarin polisi itu nemuin Aep,
nemuin Dede kabarnya kan, nemuin saksi-saksi yang lain. Kenapa tidak bisa menemukan saksi Widi dan Mega? Padahal ada HP-nya Vina, di situ pasti ada chat-chat terakhir kan, Widi dan juga Mega ada nomor teleponnya. Kenapa tidak ditelepon? Nah, berarti bukan salah Widi dan Mega. Kenapa dia baru bicara sekarang? Ya karena di tahun 2016 mereka tidak dicari polisi. Polisi memang sengaja atau sengaja atau ya sengaja didugaan ya, tidak mencari saksi seperti Mega dan Widi. Inginnya mencari saksi yang bisa kesurupan gitu. Karena di Cirebon kesurupan itu masih dipercaya gitu. Bisa jadi kan? Nah, dan kenapa sekarang 2024 banyak saksi yang keluar dan talk chair seperti Dede, Mega Widi, seperti Pak Ismail, itu kenapa semua keluar? Karena bukan polisi dan pengadilan yang dicari para saksi. Mereka nggak cari ke polisi. Mereka carinya ke Kang Deddy. Nah, Kang Deddy Mulyadi. Di mana itu tidak berpihak pada siapapun, berpihak pada kebenaran. Nah, kalau kalian di tahun 2016 mengetahui hal ini, terus kalian nggak dipanggil sama polisi, emang kalian mau datang-datang ke Polres Cirebon yang agak-agak gitu kan? Yang agak-agak jauh dari rumah gitu maksudnya. Langsung bilang kalian saksi dari pembunuhan itu. Nah, bayangin Saka Tatal, Hadi, Eko, Rivaldi yang bukan saksi aja di penjara dan digebugin. Apalagi kalau kalian bilang pada saat kamu jadi saksi, kalian jadi abu kalian. Nah, ini logika sederhana. Jangan salahin Mega dan Widi. Salahin si polisi ladusing oknum. Tidak bisa mencari saksi yang berkualifikasi. Malah mencari saksi yang sukanya basa-basi. Seperti Aep, anak emas perongisasi. Cendaya kan? Ya kan? Logika, men. Rasman, logika rasman, men. Ntar kamu mukanya dirubah jadi kodok lagi loh. Cuma netizen loh. Ya kan? Sederhana sekali. Saya kira semua sah-sah aja dia ngomong ini itu. Tapi kan ada selain mereka ini ada juga saksi lainnya yang melihat pengeroyokan dan penganiayaan itu. Tapi nama saksi ini kita rahasiakan gitu loh. Nah, apabila memang kasus ini nanti sudah selesai, pasti akan mengarah kepada mereka. Bisa saya peringatkan saja gitu, bukan menakut-nakuti. Itu dia omongan fitrah guys, dari pihak Rudiana ya kita bilang ya. Jadi terserah aja kalau ada saksi yang ngomongin apapun. Dan ada juga 2 orang saksi yang dimiliki oleh Fitrah dan juga Rudiana, tapi masih dirahasiakan. Nah, ini teori Let's Go ya. Salah satu saksinya adalah Aep pasti ya. Tadinya kan Dede, tapi Dede udah pindah kan. Jadi satu lagi adalah si Mel. Nah, ini dugaan Let's Go. Karena hanya saksi Mel yang bisa mengatakan dan berani mengatakan dirinya adalah abang-abangannya Eki. Melihat Eki dan Vina digebukin dan diperkaos gitu. Makanya sekarang Mel hilang dulu. Nah, apakah Mel akan dimunculkan ketika ada sayembara Nikita Mirzani 500 juta lagi? Terjadi ya. Dapat 1 M dong Fitrah nih. Bisa jadi kan? Karena Aep yang mengatakan dia adalah saksi melihat pengeroyokan. Yang kedua adalah Mel. Tadinya Lesko sangat percaya sama Mel. Tapi sekarang Lesko tidak percaya dengan kamu Mel. Pantes kubu Kang Deddy dan Hotman Paris nggak percaya kamu Mel. Ternyata kamu diam-diam bisa jadi ke Rudiana kan? Hah? Bisa ini sangat masuk akal ya. Salah satu saksinya adalah Mel. Nah, dia adalah mungkin saksi yang akan menggantikan Dede, yang akan berteman dengan Aep. Teori ini adalah di mana di tahun 2016 kemungkinan cerita Linda ini sangat menggemparkan di desa Cirebon ya. Mungkin desa Cirebon kliniknya masih kuat, tempat tinggalnya Vina mungkin daerah desa ya, mungkin ya itu yang kliniknya itu masih kuat gitu. Kalau nggak usah di Cirebon lah, di desa Let's Go aja. Ketika ada orang kecelakaan, tiba-tiba ada yang kesurupan. Apa itu kecelakaan tunggal? Tidak mungkin, pasti yang kesurupan. Pasti ada penunggunya yang bikin kecelakaan. Itu yang dipercaya di desa Let's Go. Dan juga melihat Eki yang dibilang sama Pak Ismail, dia seperti boy anak jalanan ya. Ngebut-ngebutan, standing naik motor gitu. Mungkin juga ini menjaga nama baik dari Pak Rudiana ya. Dimana Rudiana seorang polisi, punya anak geng motor. Mabuk-mabukan, main cewek jam 10 malam lebih gitu loh. Nama baik Rudiana sebagai polisi kan juga dipertaruhkan. Nah, ini dugaan liar ya, teori liar. Nah, apakah hal ini tidak diinginkan oleh Rudiana dan seolah-olah lebih mempercayai Linda, kemudian membuat ceritanya seakan-akan dia dihabisi oleh kelompok pemuda yang sangat kejam gitu. Padahal mungkin yang kejam dirinya sendiri dengan ngebut-ngebutan ya gitu. Lalu keterangannya Aep yang dia bisa melihat jarak 100 meter. Nah, mungkin aja Aep nih kebanyakan nyuci motor dan mobil. Ke matanya kemasukan sabun motor.
Bisa jadi kan, wah itu motor yang udah aku cuci tuh, Wan. Yang siang aku cuci, malam-malam udah kotor lagi. Loh. Bisa jadi kan, jadi matanya kena sabun cuci motor, jadi sensitif terhadap motor-motor yang lewat gitu. Kecapean cuci motor dari siang kan, malam-malam dia lihat semua motor sama kayak yang dicuci siang-siang tadi. Ya bisa jadi kan gitu, mabok kerja gitu, bisa jadi ya, dugaan ya. Loh. Ini 90% fix kecelakaan. Jadi sekarang tinggal cari cara jeblosin Aep dan juga gurunya itu ke penjara aja. Untuk menggantikan 7 orang ya. Jadi menurut teori Let's Go, babak barunya adalah bukan lagi Rudiana versus everybody, tapi sekarang Aep versus Rudiana. Nah, bisa jadi strategi Rudiana adalah menyalahkan Aep atas semua hal yang terjadi. Kita tunggu aja apakah ada pengkhianat atau ada musuh dalam selimut, cabai dalam tahu, gunting dalam lipatan di kasus ini, di mana Aep yang mengkhianati Rudiana atau Rudiana yang mengkhianati Aep. Nah, kita tunggu aja antara dua ini nih. Ataukah kalau mereka tidak mengkhianati satu sama lain, mereka ikatan bondingnya tuh sangat kuat sekali. Jadi anak bapak aja dicocok. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Nah, maaf banget kemarin nggak sempat upload video ya karena ada sakit. Sakit mulu Let's Go. Kena ilmu hitam ya. Dari Mbak Tiara Cayang, waduh, terima kasih Mbak Tiara Cayangku tercantik sedunia gitu. Thanks banget buat Mbak Tiara Cayang 9217. Kita semua cayang kamu Mbak Tiara. Dari Anggi Momo 8302. Syarat jadi polisi apa aja ya, Kak? Oh, kalau dari jadi polisi Let's Go nggak tahu. Kalau jadi oknum polisi Let's Go tahu. Jago bohong, jago buat skenario palsu. Nah, itu dia. Kalau jadi oknum ya, itu. Kalau jadi polisi bersih Let's Go nggak tahu. Dari Sri Wahyu 8161. Terima kasih. Thanks buat Bang Let's Go, sehat dan sukses selalu. Terima kasih wanita tercantik Sri Wahyu 8161. Semoga selalu sehat dan sukses dan cantik selalu. Wah. Terima kasih buat Mbak Sri Wahyu 8161. Dari Mbak Lili Kumala Dewi, thanks, terima kasih banget. Dewinya dunia ini yaitu Mbak Lili Kumala Dewi. Nama dan wajahnya itu sudah melambangkan kecantikannya, tidak perlu dilakukan lagi. Kalau yang mau ngedate sama Mbak Lili Kumala Dewi, balas komen Mbak Lili Kumala Dewi ini. Terima kasih ya supportnya. Terima kasih dari BG Mbak Pau. Gara-gara geng motor pemabuk plus cabe-cabean buat geger Indonesia. Bener guys, jadi jangan sampai anak-anak kalian jadi geng pemabuk dan geng cabe-cabean ya. Oh iya, ngomong-ngomong cabe-cabean, pertanyaan Let's Go, kenapa Widi dan Mega serta Linda ini nggak pernah bilang Vina itu sahabat mereka ya? Apakah Vina ini segitu tanda kutip ya bandelnya di kalangan pertemanan mereka gitu? Soalnya sampai sekarang nggak ada sahabat Vina yang memang keluar bahwa saya sahabat deket Vina. Pasti bilangnya saya nggak bersahabat deket dengan Vina. Nah, apakah Vina ini termasuk cewek yang bermasalah atau enggak? Nah, ini pertanyaan kita ya, karena susah juga ya, kasihan juga. Dari Vina ini nggak pernah ada yang bilang mau deket dengan Vina ya. Kemudian ada satu video lagi guys, dari Linda guys. Nah, ini Linda ini kan ngilang ya nih gitu. Apakah ini suaminya Linda? Karena kalau di foto ini Linda ini bersama seorang cowok, dan cowok ini mirip banget dengan cowok yang ada bersama fotonya Eki dan juga Vina. Nah, berarti kalau Linda ini suaminya bener ini, kalau dugaan ya, berarti kan suaminya ini deket banget sampai punya foto sama Eki. Kenapa suaminya ini nggak mau bersaksi dengan statementnya Eki ya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Apakah memang Linda tahu sesuatu pada saat tersebut, emang sengaja membuat skenario ini yang dipercaya semua orang? Nah, atau memang Linda ini tipe cewek yang dapat perhatian gitu, supaya aku tuh dapat perhatian gitu, terkenal di mana-mana gitu, bisa jadi kan ini dugaannya ya. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa nonton terus Let's Go, kasih komentar kalian tentang teori apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kita menemukan bukti ini. Terima kasih buat teman-teman Let's Go, sampai jumpa lagi ya, bye.